Menyedihkan, kerugian dialami keluarga Mario Teguh gegara Aryo Kiswinar belak-belakan Mario Teguh dan Lina Teguh. Kontrak Lina Teguh untuk sejumlah kosmetik diputus. Jadwal Mario Teguh untuk sejumlah acara juga dibatalkan. Belum lagi, usaha online shop milik anak perempuan Mario Teguh juga tak lagi berjalan. Kerugian material keluarga Mario Teguh tercatat mencapai angka 7 miliar. Hal tersebut dikatakan Vidi Syarif selaku kuasa hukum Lina Teguh. Kita perhitungkan saat ini saja material mencapai 7 M dari Juni hingga kemarin, ujarnya kepada saat dihubungi Tribun News, Rabu, tanggal 14 bulan 9 tahun 2016. Kontrak Lina Teguh untuk sejumlah produk kosmetik yang bernilai miliaran dibatalkan. Tak hanya itu, jadwal Mario Teguh untuk hadir di sejumlah acara juga terpaksa dibatalkan. Bisnis online shop anak perempuan Mario Teguh pun tak lagi berjalan. Bahkan, sejumlah banner yang tercetak nama Mario Teguh di sejumlah wilayah juga diturunkan. Kemudian ada banner atau semacam pelang terkait Mario Teguh itu diturunkan, kan kerugian royaltinya berhenti, makanya dilaporkan, ujar Vidi. Pada Rabu, tanggal 13 bulan 9 tahun 2016 lalu Lina Teguh datang ke Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya. Lina melaporkan akun Instagram berinisial L yang kerap memposting isu negatif terkait pernikahannya dengan Mario Teguh, diceritakan Vidi. Lina tertekan karena dibully langsung oleh netizen dan pengikut akun Instagram tersebut. Tak perlu tes DNA untuk buktikan ayah Aryo. Baru-baru ini topik soal tes DNA kembali menghangat setelah perseteruan motivator ternama Mario Teguh dengan Aryo Kiswinar menyeruak di depan publik. Aryo yang tampil di sebuah program TV swasta membeberkan bukti-bukti identitas dirinya sebagai anak Mario dari istri pertamanya. Sayangnya, selama belasan tahun Aryo merasa tak diakui sebagai anak kandung. Mario pun meminta pria 31 tahun itu untuk melakukan tes DNA demi membuktikan kebenaran ucapannya dalam polemik keluarga. Tes DNA seolah menjadi satu-satunya cara untuk mengetahui apakah seseorang itu bapak kandung atau bukan. DNA kependekan dari deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. DNA merupakan materi genetika yang terdapat dalam tubuh tiap orang yang diwarisi kedua orang tuanya. DNA tidak bisa dilepaskan dari kedua orang tua. Dengan kata lain, orang tua mewarisi materi genetika pada anak. Setiap orang punya DNA masing-masing, sekalipun anak kembar memiliki DNA sendiri. Untuk itu, jejak DNA seseorang dapat dikenali dengan akurat, termasuk jejak kedua orang tua yang mewarisi DNA anak. Tidak hanya garis keturunan, DNA juga bisa mengetahui risiko penyakit tertentu. Namun, sebenarnya selain tes DNA, ada kok 4 cara lain untuk memastikan soal ayah kandung atau bukan. Apa sajakah? Berikut diantaranya. 1. Tes golongan darah. Tes ini tergolong mudah dan murah. Dengan mengetahui golongan darah anak dan orang tua, dapat diketahui apakah benar seseorang merupakan anak kandung orang tua. Misal, bila golongan darah ayah A dan ibu O, maka kemungkinan golongan darah anaknya adalah A dan O saja. Tetapi, jika golongan darah Anda B, berarti ada kemungkinan si kecil bukan anak kandung mereka. Namun beda halnya jika ayah Anda bergolongan darah A dan ibu Anda bergolongan darah B, maka golongan darah anak yang dapat diterima adalah H, B, AB atau juga O. Akan halnya, bila kedua orang tua memiliki golongan darah A dan B, ini sangat sulit sekali untuk diidentifikasi apakah mereka orang tua kandung atau bukan. Solusinya, lakukan tes DNA. 2. Wajah dan tubuh yang mirip ini juga menjadi salah satu cara praktis yang dilakukan selama turun-temurun. Ingat, orang tua adalah pewaris genetik, sehingga semua hal yang melekat pada orang tua
termasuk wajah, mimik muka, bentuk hidung, rambut, mata, dan lain-lain akan diturunkan pada buah hatinya. Ketidakmiripan penampilan fisik bisa menjadi bahan kecurigaan. Apakah benar saya adalah ayah kandung dari anak yang bersangkutan? Kasusnya sudah banyak terjadi. Masih ingat kan di Amerika, di mana ada dua bayi kembar, tapi penampilan fisiknya sangat berbeda. Bayi yang satu berkulit putih dan berwajah pirang, sedangkan bayi satu lainnya berkulit hitam dengan rambut keriting. Karena curiga, ayah kandung yang berpenampilan bule itu memeriksa bayi berkulit hitam itu. Setelah dicek, ternyata benar, bayi itu bukan anaknya. 3. Kemiripan karakter. Cara ini memang agak sulit, tetapi cukup logis. Penjelasan ilmiahnya, janin terbentuk dari sperma ayah dan sel telur dari ibu. Keduanya mewariskan beberapa karakter pada calon bayi dalam kandungan, hingga ia lahir dan dibesarkan. Meski cara ini agak sulit untuk memastikan ayah kandung tanpa tes DNA, tapi semua itu akan berperan dan saling mempengaruhi. Adalah sebuah keganjilan bila anak kandung karakter dan sikapnya 180 derajat, paling tidak ada 1-2 karakter atau gaya yang sama. 4. Ikatan batin. Aliran darah dari kedua orang tua turut mengalir pada anak, sehingga berbuah ikatan batin yang kuat. Meski agak sulit dibuktikan, tetapi berdasarkan pengalaman, pernyataan ini ada benarnya. Bukankah saat bertemu dengan anak setelah berpisah lama, akan terjadi sebuah naluri yang sangat kuat? Begitu juga ketika ada sesuatu pada anak, orang tua kadang ikut merasakannya.